media ataupun membuat konten, janganlah kita ini menjelek-jelekan seseorang ataupun ulama ataupun habaib. Gak usah kita gitu-gitu, karena yang menilai hidup seseorang di dunia ini tuh Allah Subhanahu wa taala, bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya ya, Rahmat RPF 17. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lagi biasa ya dagang alpukat pocok. Mungkin teman-teman tuh bertanya-tanya ya, saya jarang-jarang upload masalah ayam ya kan. Saya upload masalah agama, tentang amalan-amalan, bagaimana ya kan. Nah, karena saya ini sekarang tuh risau masalah ya, kalau ngeliat konten-konten sekarang tuh kayaknya tuh kita miris banget ya ngeliatnya ya. Jadi antara A dan B tuh saling membuka aib ya, kadang suka ya buka aibnya sendiri-sendiri. Kadang kita ini ya, manusia ini susah untuk mengkaji diri sendiri, jadi kita ini gampang mengkaji orang lain gitu kan. Kita ini kadang tuh mencari-cari celah ataupun noda-noda di baju orang lain, memang kita nggak ngelihat noda di baju kita sendiri gitu. Sungguh disayangkan ya, banyak ya kan sekarang kan ya ulama-ulama ya, kasihan gitu kan, kiai-kiai gitu. Padahal kan kita ini kan ilmu agama itu kan dari para kiai, para ulama kan. Cuma kalau kita melihat konten-konten yang sekarang ini kayaknya sepertinya saling menjatuhkan ya. Sebenarnya yang dihasilkan tuh apa sih dari saling menjatuhkan begitu kan? Nggak penting banget gitu kan. Karena kan bukankah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengajarkan kita kan akhlakul karimah kan, akhlak yang terpenting tuh akhlak. Rasulullah nggak mengajarkan ya buku-buku tentang sufi ataupun apa, nggak mengajarkan tentang buku-buku tentang nasab atau kan apa gitu kan. Rasulullah kan yang pertama kali kan yang diajarkan kan akhlak dulu, akhlak. Terusnya bagaimana syariat dia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Ya itu aja sebenarnya. Jadi yang dipermasalahkan tuh apa sekarang kan? Cobalah, saya ini kan sebagai umat Islam juga ya kan, kita ini tuh berharap banget tuh para habaib ataupun ulama yang mungkin sekarang lagi menyerang satu antara yang lain tuh, saya berharap banget tuh bisa bertabayun, intinya duduk bareng menyelesaikan masalah bersama ya kan. Jadi kita menyelesaikan masalah itu jangan lewat media YouTube. Kalau kita menyelesaikan masalah di media YouTube ya sama aja kita menjelekkan sama kita kan, karena musuh kita itu bukan orang-orang muslim ya kan gitu. Kita ini kan beragama Islam itu kan fitrah ya, alhamdulillah kita ini beragama Islam itu fitrah dari lahir ya kan. Kita sudah beragama Islam, memeluk Islam, yang mungkin ya notabene kan agama Islam ini kan yang mungkin kalau di Nusantara ini ya, kalau dulu kan sebutannya sejarah itu kan Nusantara toh, yang terakhir lah kita agama Islam itu disebarkan ya. Ya mungkin dari sahabat-sahabat Rasul yang memang
diperintahkan Rasul ya untuk pergi ke tanah Jawa atau Nusantara ini kan dengan asbab beliau, dengan asbab Wali Songo ya kan. Nah itu jadi yang diajarkan tuh sebenarnya ya tauhid ya kan. Harusnya kita mendengarkan tauhid, jangan hari ini kita mendengarkan drama ini menjelekan itu aduh, sebenarnya kasihan umat ini. Ya semoga aja lah masalah-masalah yang seperti ini udah nggak usah dipublikasikan. Lebih baik untuk kita bertabayun ya kan, musyawarah baik-baik di mana gitu. Jadi kita itu karena jadi kadang yang komentar-komentar itu jadi kadang ikut-ikutan juga ya, wah benar gini. Nah jadi kasihan gitu umat ini yang nggak tahu tuh, kasihan jadinya, kasihan banget ya. Seperti saya juga kan sebenarnya umat gitu kan, saya ini umat. Jadi kadang kita ini kan udah dewasa, harus tahu mana yang benar mana yang salah ya. Cuma kan ketika kita sudah tahu itu, ngapain kita gembor-gemborkan di media sosial gitu kan. Gak usah digembor-gemborkan. Jadi kalau kita ini udah dewasa, sudah tahu mana yang harus diikuti mana yang enggak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita tahu makna dan hakikat Allah Subhanahu wa taala itu kan, Allah itu Maha tahu kan. Nah, kita ini jadi apa? Kita ini yang mencari tahu gitu. Kita ini cuma sedikit ilmunya. Jadi terkadang ada yang wah sama kayak sok pinter atau gimana. Padahal kita ini yang mencari tahu, yang Maha tahu itu Allah. Jadi cobalah kita ini tuh kalau bersosial media ataupun membuat konten, janganlah kita ini menjelek-jelekan seseorang ataupun ulama ataupun habaib. Gak usah kita gitu-gitu, karena yang menilai hidup seseorang di dunia ini tuh Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita ini, bukannya hamba-hamba ini yang menilai. Karena surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya Dia yang menentukan. Jadi itu tuh hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau masuk neraka mau apa, ya kan udah banyak kisah-kisah yang udah diceritakan oleh Rasulullah kan, yang seorang pelacur masuk surga. Ya itu karena apa? Karena Allah memilih hamba-hambanya ya kan. Karena hidayah itu mutlak, bukannya itu ya. Kadang ada yang sholatnya tekun atau ngajinya udah hafal Quran, tahu-taunya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ada yang begitu kisah di zaman Rasul itu. Jadi kita ini tuh hidup itu jangan seujon sama orang. Kita tuh memandang orang tuh harus husnujon terus ya, berpandang baik. Jadi jangan melihat wah begini ceramahnya, kita berpandang baik aja. Kalaupun ada ceramah-ceramah yang kira-kira enggak teman-teman suka atau saudara-saudara suka, ya udah abaikan aja. Ngapain didengerin, abaikan aja, ambil yang baik-baiknya gitu. Kalau menurut saya begitu aja. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau ada orang pintar masalah agama menjelek-jelekan pemerintahan ya kan, itu gimana tuh? Sebenarnya sih kalau saya sih ya itu mah masalah dia ya, makanya itu kita itu menjauhkan, namanya kita itu mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Kita jauhin tuh sifat-sifat kita mencari celah kesalahan orang lain, itu dijauhkan. Karena percuma ya kalau kita udah dari kecil sampai dewasa udah dibilang ustadz, dibilang ulama, dibilang habaib, cuma kalau masih jelek-jelekan sama umat Islam itu ya saya bilang nol gitu, nol. Percuma dia membangun kerajaan di akhirat,
cuma diruntuhkan hanya dia jelek-jelekan orang lain, jadi itu ya percuma gitu kan, nol. Jadi ya itu, karena Allah itu menilai kita itu bukan dari zohir ya. Kalau mau tahu zohir itu ya yang seperti terlihat seperti saya ini. Jangan melihat zohirnya, wah gembel, rambut acak-acakan begini, ya kan. Jangan melihat begitu, lihatlah dari cara berperilakunya, tutur katanya gitu. Jadi kalau melihat orang itu ya seperti itu, belum tentu zohirnya itu dia buruk, tapi batinnya itu, hatinya itu dia mengingat Allah, kan kita nggak tahu ya kan. Nah makanya itu kita jauh-jauhin lah, namanya kita sekarang ini tuh mencela-cela orang lain gitu kan, karena ya itulah, semakin kita taat ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjalankan perintah-perintahnya, nah di situ iblis juga sebenarnya masuk ya, setan itu tuh masuknya lebih dahsyat itu kalau ulama-ulama para habaib itu ya kan, dahsyat gitu. Jadi wah, dibisikin gini-gini, wah jadinya ya gitu, tergelincir ya. Jadi makanya itu kita banyak-banyak istighfar aja lah, ini kan udah mau akhir-akhir zaman nih, kita tinggal siapkan aja iman dan takwa kita ya. Makanya tuh saya itu sekarang tuh jarang-jarang upload masalah dunia ayam ya kan gitu. Memang sih kalau teman-teman mau tanya-tanya masalah dunia ayam ya monggo aja, saya nggak pelit ilmu gitu kan, apa yang saya bisa ya saya utarakan gitu kan. Oke, mungkin gitu aja nih, saya lagi kupasin alpukat buat usaha ya kan, namanya kita masih hidup di dunia usaha, cuma kita jangan lupa berdoa juga biar kita dimudahkan semuanya gitu kan. Ya mudah-mudahan saya doakan nih teman-teman ya, biar sehat terus ya. Sebenarnya sih nggak usah didoain, Tuhan itu tuh ngasih sehat terus sama kita ya kan. Ya kan, cuma ya nggak ada salahnya tuh sebenarnya. Ya gitu yang saya garis rincinya, cobalah kita ini membuat konten itu ya, kalau di bidang agama ya kita berceramah tentang masalah tauhid kah, berbicara tentang masalah fikih kah. Intinya kan di Indonesia ini banyak orang-orang ulama yang pinter, jadi makanya itu kenapa kita harus sujud. Nah sujud ya kan, sujud itu kan bawah ya, jadi agar otak ini, karena ego pinter itu masalah, saya merasa paling pinter paling hebat, nah di sini makanya kita itu disuruh sujud sama Allah biar ini tuh terkendali. Nah jadi nanti turunnya ke sini kolbu gitu. Oke, terima kasih teman, semoga sehat selalu. Mungkin ini